melihat permainan cantik dari Vasily Ivanchuk mengalahkan Garry Kasparov. Pertandingan ini berlangsung dalam turnamen catur Hogan, Swiss yang diselenggarakan pada tanggal 21 Oktober hingga 2 November 1995. Garry Kasparov memegang buah putih, sedangkan Vasily Ivanchuk memegang buah hitam. Kita saksikan permainannya. Pertama-tama Kasparov mengawali permainan dengan memajukan pion pada E4. Kemudian dijawab Ivanchuk dengan E6. Itu dinamakan pertahanan Prancis. Kemudian putih memajukan D4 dan dijawab hitam dengan D5. Putih majukan kuda di C3 dan dijawab hitam dengan gajah di B4 mengancam kuda. Putih kemudian mendorong bidaknya di E5 dan dibalas hitam dengan B6. Putih kemudian mendorong bidaknya A3 dan hitam kembali ke tempatnya di G8. Hitam telah memilih sistem anti-intuitif di mana tidak hanya menunda perkembangan perwira, tapi juga mundurkan satu persatu perwira yang sudah dibangun. Hal ini bertujuan agar pemikiran klasik Kasparov, emosinya dapat keluar. Kemudian putih melanjutkan kuda di F3 hitam kuda di E7 H4 dibalas dengan H6. Putih mengajukan lagi dengan H5. Langkah ini dimainkan untuk mengurung sayap raja hitam, tapi hitam belum memutuskan apakah akan blokade ke sayap raja atau sebaliknya. Kemudian hitam menjawab H5. Kemudian gajah ke B5. Dan pion putih mengusir gajah dengan C6. Putih mundur ke G4. Kemudian kuda hitam ke D7. Kuda putih ke E2. Langkah ini mengungkap alasan putih melangkahkan gajahnya ke A4. Putih sedang mempersiapkan petak C2 untuk gajah tersebut. Hitam kemudian memajukan ke B5 mengancam gajah. Dan gajah mundur ke B3 dan hitam mendorong kembali pionnya C5. Kita lihat 4 pion berderet-deretan untuk mengepung si putih. Putih menjawabnya dengan memajukan pion C3.
Kemudian gajah di kuda C6. Kemudian putih melakukan rokade. Dan menteri hitam ke C7. Meski kalah perkembangan, posisi hitam kayak akan potensi. Misalnya Ivancuk jelas punya inisiatif di sayap menterinya. Langkah-langkah Kasparov selanjutnya semakin membuat tempo. Kemudian lanjut benteng ke E1. Dijawab putih dengan memajukan pion C4. Kemudian gajah mundur lagi ke C2. Kuda ke B6. Gajah ke F4. Bertujuan untuk mencegah F6. 17 gajah ke E7. Kemudian gajah ke G3, gajah putih. Benteng ke B8. Mendukung potensi B4 nantinya. Kemudian kuda ke H2. Akhirnya tanpa kekuatan dobrak F4 telah menjadi lemah oleh kesalahan letak benteng sayap menterinya. Menteri hitam ke D8. Langkah defensif yang misterius. Satu-satunya alasan Ivancuk yang masuk akal dari langkah ini adalah hitam ingin memindahkan menterinya dari incaran jangka panjang gajah hitamnya Kasparov. Kemudian dilanjutkan putih dengan kuda ke G4. Pion B4 maju. Putih memakan B4. Saling tukar dan hitam juga A5 tadi memakan B4. Kemudian putih pion C memakan B4. Kuda memakan B4.
Kemudian gajah B1 mundur, dan gajah hitam ke G3. Kemudian putih ke B3. Momen kritis, putih sekarang salah waktu dengan usahanya mengenggalangkan satu waktu kelemahan sayap menterinya, yaitu bidak B. Harusnya dia memainkan menteri ke D2 untuk mengimbangi posisi. Dengan langkah menteri ini, hitam tidak bisa melakukan mobilisasi bentengnya dengan rokade. Kemudian dijawab hitam dengan benteng ke A8, dan putih langsung menukarnya kembali dan memakan A8. Menteri makan A8, B memakan C4, dan kuda memakan C4. Kedua kuda hitam telah merebut dominasi dengan menduduki tempat strategis ini. Kemudian putih melanjutkan kuda ke C1. Dan gajah ke A4 menyerang menterinya. Posisi para perwira putih sangat kacau, dan tiba-tiba saja malah sudah dalam keadaan tidak bisa lagi mempertahankan bidaknya di D4. Kemudian putih melanjutkan menteri ke E2. Menteri membalasnya A7. Kemudian putih kuda ke E3. Menteri hitam memakan D4. Kuda putih memakan C4. Lanjut lagi, hitam pionnya D itu memakan C4. Menteri ke F1. Sudah putus asa putih kelihatannya. Kemudian hitam rokade. Dengan perjalanan yang sangat panjang, akhirnya hitam selesai memobilisasi anak buahnya. Ini adalah penundaan contoh rokade yang lama. Kasparov memutuskan untuk menyerah. Putih hanya kalah satu bidak, tetapi bidak lepas hitam di lajur C niscaya akan memakan korban perwira putih. Putih menyerah.